Halo semuanya, selamat datang di video ini. Jadi, video ini akan membahas tentang arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF 9.2 ADN dengan kliennya adalah Novoid Store. Sebelum melanjutkan ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andre Juliantama, NIM 1821740. Oke, jadi yang akan dibahas dalam video ini saya bagi menjadi 6. Yang pertama adalah introduction tentang Novoid Store, yang kedua adalah preliminary phase, yang ketiga adalah phase A, yang keempat adalah phase B, yang kelima phase C, dan yang keenam adalah phase D. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu intro. Novoid Store adalah sebuah clothing line berbasis online yang didirikan pada tahun 2018 dengan target pasar generasi milenial. Kondisi saat ini untuk Novoid Store sendiri, yang pertama, Novoid Store dipegang oleh 3 pimpinan utama pada bidang finance dan cash flow, advertising dan kreatif, dan bidang terakhir adalah teknologi. Kondisi kedua, produksi pesanan dilakukan oleh vendor. Yang ketiga, pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Yang keempat, memiliki website katalog produk, dan yang terakhir, memiliki Instagram page dengan hampir 10.000 follower. Oke, lanjut ke fase selanjutnya, yaitu preliminary phase. Nah, yang pertama adalah mission statement. Ada 4 mission statement dari Novoid Store. Yang pertama, membuat desain pakaian yang up to date. Yang kedua, menjual produk dengan kualitas premium dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, membuat brand dikenal di seluruh kota Bandung. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Untuk rumusan masalah, ada 2 masalah di Novoid Store. Yang pertama, sumber daya manusia yang sangat terbatas karena hanya memiliki 3 staff untuk melakukan segala proses bisnis yang ada di Novoid Store ini. Dan yang kedua adalah teknologi yang digunakan kurang memenuhi kebutuhan untuk menjalani proses-proses bisnis yang ada di Novoid Store. Selanjutnya adalah business goals. Business goals yang pertama adalah meningkatkan angka penjualan sebesar 25% pada akhir tahun 2020. Goals yang kedua adalah mencapai customer engagement pada sosial media sebanyak 30% pada Februari 2021. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi supply chain sebesar 50% pada akhir tahun 2020. Oke, bagian selanjutnya adalah strategic plan of the business. Ada 6. Yang pertama, mengeluarkan koleksi baru setiap 3 bulan. Yang kedua, bekerja sama dengan vendor first hand yang menghasilkan barang berkualitas dalam durasi tercepat. Yang ketiga, menggunakan box sebagai packaging agar terasa lebih premium. Yang keempat, memperbanyak promosi pada media sosial. Yang kelima, menggunakan jasa influencer atau selebgram untuk melakukan endorse. Dan yang terakhir adalah memberikan promo kepada customer. Oke, bagian terakhir dari fase preliminary adalah architecture work. Ada 3 yang dipropose. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur IT. Yang kedua, menambah sumber daya manusia untuk memaksimalkan keberjalanan proses bisnis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan market size untuk menaikkan penjualan. Fase selanjutnya adalah phase A, yaitu architecture vision. Di dalam architecture vision terdapat business vision diagram, yaitu sebuah diagram yang dapat melambangkan transformasi dari current state menjadi target state melalui sebuah visi. Current state adalah kondisi bisnis Novoid Store saat ini, vision adalah visi bisnis Novoid Store, dan target state adalah kondisi yang ingin dicapai Novoid Store secara bisnis. Oke, langsung saja masuk ke current state. Yang pertama, sumber daya hanya 3 orang eksekutif dan beberapa pekerja pada waktu lainnya. Yang kedua, seluruh pekerja di bawah tingkat eksekutif hanya bekerja pada waktu. Yang ketiga, Novoid Store tidak memiliki pembagian divisi berdasarkan fungsi bisnis. Yang keempat, proses pengambilan keputusan dan inovasi produk hanya bergantung pada intuisi pihak eksekutif itu sendiri. Dan yang terakhir, Novoid Store tidak memiliki standar formal penilaian kelayakan perusahaan yang dapat diajak bekerja sama. Masuk ke visi bisnis. Visi bisnis pertama adalah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang mampu memaksimalkan penyaluran produk premium namun terjangkau. Yang kedua, memiliki pekerja dengan komitmen penuh ke perusahaan. Yang ketiga,
memiliki pembagian kerja yang spesifik berdasarkan fungsi bisnis. Yang keempat, melakukan pengambilan keputusan dan berinovasi sesuai dengan data yang tersedia. Dan yang kelima adalah bekerja sama dengan perusahaan lain yang mampu membantu Novoid Store menyalurkan produk premium namun terjangkau. Dan selanjutnya adalah target state. Yang pertama, sumber daya manusia sesuai dengan proyeksi kapasitas volume penjualan produk. Yang kedua, 90% pekerja adalah pegawai tetap. Yang ketiga, memiliki unit bisnis sesuai fungsi bisnis masing-masing. Yang keempat, pengambilan keputusan dan inovasi produk bergantung pada data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, memiliki standar formal penilaian kelayakan kerjasama untuk perusahaan yang kemungkinan akan diajak kerjasama oleh Novoid Store. Selanjutnya adalah Business Capability Assessment. Secara garis besar, kapabilitas bisnis Novoid Store dapat dikatakan hanya cukup untuk sekedar melakukan bisnis penjualan pakaian. Dapat dilihat di tabel ini, kebanyakan didominasi oleh level 2. Meskipun sudah lebih baik di level 1, namun sistem yang ada hanya cukup untuk melakukan fungsi bisnis secara berulang karena sudah terdokumentasi dengan baik. Bagian terakhir dari fase ini yaitu IT Capability Assessment. Kapabilitas IT Novoid Store dinominasi dengan maturity level 0, yaitu belum ada, dan level 1, atau hanya sekedar ada. Hanya sedikit kapabilitas IT yang mencapai level 2, atau sudah terdokumentasi. Fase selanjutnya adalah fase B, yaitu Business Architecture. Yang pertama, kita akan mulai dengan baseline Business Architecture, yang nantinya akan menjadi dasar untuk target Business Architecture. Nah, ada 3 cara pandang atau 3 view pada arsitektur ini. Yang pertama adalah konseptual, yang kedua adalah logical, dan yang ketiga adalah physical. Kita mulai dari yang konseptual. Konseptual baseline business architecture. Untuk baseline business function ada 4, yaitu production, marketing, penjualan, dan finance. Untuk baseline business service ada product development, sales, IT development and maintenance, order processing, dan yang terakhir adalah finance management. Selanjutnya adalah logical baseline business architecture. Nah, baseline business architecture ada 4 untuk Novoid Store ini. Yang pertama adalah desain produk, yang kedua manufaktur, yang ketiga pemesanan produk, dan yang terakhir adalah proses order produk. Untuk physical baseline business architecture, di sini terdapat physical organization modelnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke target business architecture. Untuk yang konseptual target business architecture, untuk target business function dipecah menjadi 2, yaitu core business function dan supporting business service. Dan untuk core business function terdapat manajemen design, manajemen marketing, manajemen sales, dan manajemen supply chain. Untuk supporting business service terdapat manajemen sistem dan teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah manajemen finance. Selanjutnya adalah target business service. Yang pertama adalah product life cycle, yang kedua data analysis, yang ketiga marketing operations, yang keempat finance and budget, yang kelima IT development, yang keenam partnership management, dan yang terakhir adalah employee relationship. Selanjutnya adalah logical target business architecture. Target business architecture adalah sebagai berikut: desain produk, rekrutmen pekerja, manufaktur, pemasaran produk, dan yang terakhir adalah pemesanan dan pengiriman produk. Dan yang terakhir dari target business architecture adalah physical target business architecture. Berikut adalah target physical organizational model. Fase selanjutnya adalah fase C, yaitu information system architecture. Kita mulai dari baseline data architecture. Berikut adalah diagram konseptual dari konseptual baseline data architecture. Berikut adalah diagram keterhubungan business objects. Berikut adalah entity relational diagram dari logical baseline data architecture. Berikut adalah sequence diagram dari physical baseline data architecture.
sequence diagram lainnya. Sekarang kita masuk ke baseline application architecture. Mulai dari konsep baseline application architecture, logical baseline application architecture, lanjutannya, physical baseline application architecture, berisi katalog aplikasi, sekarang masuk ke target data architecture. Berikut adalah diagram konseptual dari konseptual target data architecture. Berikut adalah diagram keterhubungan business objects dari konseptual target data architecture. Berikut adalah entity relational diagram dari logical target data architecture. Berikut adalah sequence diagram dari physical target data architecture. Sequence diagram lainnya. Sekarang kita masuk ke target application architecture. Berikut adalah konseptual target application architecture. Lanjutannya. Berikut adalah logical target application architecture. Kelanjutannya. Kelanjutannya juga. Sekarang physical target application architecture. Berisi vendor-vendor yang memungkinkan untuk digunakan pada penerapan aplikasinya. Sekarang kita masuk ke fase D, yaitu teknologi architecture. Mulai dari baseline teknologi architecture. Berikut adalah konseptual baseline teknologi architecture. Berikut adalah logical baseline teknologi architecture. Untuk physical baseline teknologi architecture, terdapat physical infrastructure component, yaitu PC, Wi-Fi, dan smartphone. Sekarang masuk ke target teknologi architecture. Berikut adalah konseptual target teknologi architecture. Berikut adalah logical target teknologi architecture. Berikut adalah physical target teknologi architecture. Sekarang kita masuk ke migration plan. Berikut adalah migration plan dari proyek-proyek yang ada pada proyek arsitektur enterprise untuk klien Novoid Store. Proyek ini dimulai dari kuartal pertama 2020 hingga kuartal ketiga 2021. Berikut adalah migration roadmap dari proyek arsitektur enterprise pada klien Novoid Store. Sebagai kesimpulan, target arsitektur bisnis menekankan adanya spesialisasi tugas dan ekspansi fungsi bisnis. Target arsitektur data dan aplikasi adalah dependen terhadap fungsi bisnis. Dan terakhir, target arsitektur teknologi menekankan efisiensi dan kecepatan pengadaan infrastruktur. Dan saran untuk proyek ini, perbanyak rapat koordinasi internal maupun eksternal secara periodik, dan formulasi solusi teknologi harus disertai dengan analisis trade-off yang mendalam. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF 9.2 ADM untuk klien Novoid Store. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Saya, Andre Juliantama, 182 17040, mengucapkan terima kasih.